Kemenangan 1-0 Indonesia atas Vietnam tentu saja disambut sukacita oleh semua timnas lovers. Pasalnya kemenangan ini mampu membuka asa Indonesia buat lolos ke 16 besar. Meski di laga terakhir harus berjibaku melawan Jepang yang pastinya tampil all out, namun bukan berarti Indonesia akan diobok-obok gitu aja. Terlebih lini pertahanan yang sempat diragukan mulai menunjukkan progres berarti. Dan harus diakui, trio barudak Eropa yang diisi Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Justin Hubner mampu memberikan rasa aman yang lebih. Hal yang wajar, mengingat ketiga pemain tadi adalah pemain reguler di timnya masing-masing. Sehingga bagaimanapun, secara teknis mereka bertiga adalah yang terbaik di posisi belakang saat ini apabila Indonesia main dengan pola 3 back. Perjuangan Indonesia di Piala Asia kali ini emang benar-benar wajib diberi aplaus. Sebab sebelum bola ditendang, ada banyak banget drama yang mesti dilalui. Selain itu dengan status tim termuda dan ranking FIFA kedua terbawah, membuat skuad Garuda ini diremehkan. Bakal jadi bulan-bulanan, bahkan untuk tim sekelas Vietnam. Akan tetapi, sepak bola bukanlah matematika yang bisa diprediksi segalanya berdasarkan data semata. Yap, di laga perdana kemarin meski kalah 3-1 dari Irak, namun secara permainan, Indonesia ini udah jauh lebih baik. Dan itu beneran mereka buktikan di laga melawan Vietnam, di mana secara permainan, Indonesia sangat layak menang. Hanya saja yaitu, masalah finishing yang secepatnya harus diasah lagi. Karena melawan Jepang, kemungkinan besar kita nggak akan dapat banyak peluang. Maka dari itu, sekecil apapun peluang yang didapat, harus bisa dimaksimalkan. Nah, di satu sisi, lini belakang Indonesia yang selama ini dianggap titik lemah, pelan-pelan udah bisa main lebih oke. Asnawi yang mulai membaik meski kelihatan dia belum fit 100%. Lalu Arhan, yang banyak dicibir El Sablon lah, El Bucin lah, dan camat di Jepang, nyatanya dalam 2 laga Piala Asia, mainnya cukup bagus, terutama di laga versus Vietnam ini. Dan tentu saja trio barudak Eropa, Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Justin Hubner menunjukkan kalau mereka ini emang pemain yang layak jadi reguler di klubnya masing-masing. Yap, Sandy yang kita tahu adalah pemain reguler di Liga Belgia, mampu menjawab kepercayaan Coach Shin dengan baik. Ketenangan serta reading the game-nya sangat menunjukkan kalau ia pemain yang cerdas. Gak cuma itu, ia yang dikira pemain Vietnam kalem, ternyata juga bisa main brakruk juga loh. Akan tetapi Sandy ini brakruknya bersih, jadi oke lah. Tercatat sepanjang laga Sandy mampu 7 kali memenangkan duel, melakukan masing-masing 1 intercept, 1 tackle sukses, dan 1 clearances. Kemudian Sandy juga berhasil melakukan 7 defensive actions dan 4 ball recoveries. Gak cuma itu, dalam urusan membantu serangan, Sandy ini berhasil meng-create 1 chances, melepas total 3 shots, dan nyaris mencetak gol andai sundulannya di depan gawang tak ditepis Philip Nguyen. Pokoknya gokil deh Bang Sandy mainnya, keren. Lalu ada Jordi Amat. Meski sempat mengalami penurunan performa, akan tetapi yang namanya pemain berpengalaman pasti dia tahu kok cara menghadapi tekanan, dan itu dibuktikan Jordi dengan penampilan yang solid sebagai komando di sektor belakang. Perannya sebagai ball playing defender pun juga oke, di mana rata-rata akurasi passingnya menyentuh sampai 88%. Yap, sepanjang laga Jordi ini mampu mencatatkan 1 tackle sukses, 1 intercept, 3 clearances, 6 defensive actions, dan 3 ball recoveries serta memenangkan 5 duel. Nah sayangnya, Jordi ini mesti cedera dan harus ditarik keluar. Usai hidungnya berdarah karena sikut pemain Vietnam. Mudah-mudahan di laga melawan Jepang, ia bisa tampil. Karena bagaimanapun kita butuh Jordi sebagai back yang jago untuk urusan build up.
Kemudian kalau soal performa Justin Hubner, udah kami bahas di video sebelumnya. Intinya Justin ini meski masih muda, namun ia juga pemain yang udah reguler main di tiap pekan, meski di level U21. Terlebih, ia adalah kapten tim di Wolves U21 dan udah berhasil menembus skuad senior meski belum bisa debut di IPL. Namun dengan potensi yang ada, kesempatan Justin buat debut di IPL pun pasti akan tiba gak lama lagi. Maka dari itu, beruntung banget Indonesia punya pemain sepertinya. Yap, berkaca dari trio barudak tadi, sebenarnya Indonesia masih punya stok yang gak kalah jago. Elkan Bagot misalnya, mungkin yang masih kurang dari Elkan adalah speednya. Namun secara teknis, ia pemain yang bagus. Hanya saja kalau dibandingkan Sandi, Jordi, dan Justin, jelas Elkan masih kalah. Karena di klubnya ia masih sulit menembus tim utama. Dan Rizky Ridho sebenarnya juga bagus. Tapi tetap saja trio barudak Eropa tadi jika semua fit, maka merekalah yang mungkin paling pas dipakai saat bersua Jepang. Oh iya, jangan lupakan Shane Patinama yang meski telat gabung karena menjaga ibunya yang sakit, namun bila ia sudah mencapai match fitness yang dibutuhkan, ia siap tampil dan memberikan yang terbaik di atas lapangan. Ya pada akhirnya kita cuma bisa mendukung dan mendoakan. Semoga Indonesia diberikan hasil yang terbaik. Untuk itu, semangat terus Garuda, tunjukkan jika tim termuda bukanlah tim terlemah. Dan bungkam semua hujatan yang mengarah dengan permainan yang solid dan penuh fighting spirit yang tinggi. Oke?